2 Raja-Raja 16 ayat 1 sampai dengan 5. Ahaz Raja Yehuda ayat 1. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam Raja Yehuda menjadi raja. 2. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya, seperti Daud, bapa leluhurnya. Ayat 3. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahwa dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ayat 4. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Ayat 5. Pada waktu itu majulah Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Ramalia, Raja Israel, untuk memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Amin. Ayat 6, pada masa itu Rezin, Raja Aram mengembalikan Elat kepada Edom. Lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat dan diam di sana sampai hari ini. 7. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur, mengatakan, aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit melawan aku. 8. Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam pembendaharaan istana raja dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. 9. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tetapi Rezin dibunuhnya. 10. Sesudah itu pergilah Raja Ahaz menemui Tiglat-Pileser, Raja Asyur ke Damsyik. Setelah Raja Ahaz melihat mezbah yang ada di Damsyik, dikirimnyalah kepada Imam Uria ukuran dan bagan mezbah itu menurut buatannya yang tepat. Amin. Ayat 11. Lalu Imam Uria mendirikan mezbah, tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahaz dari Damsyik. Demikianlah dibuat Imam Uria menjelang datangnya Raja Ahaz dari Damsyik. 12. Setelah Raja pulang dari Damsyik, maka Raja melihat mezbah itu, lalu mendekatkan Raja kepada mezbah itu, naik ke atasnya. 13. Membakar korban bakarannya dan korban sajiannya, mencurahkan korban curahannya di atas mezbah itu, dan menyiramkan darah korban keselamatannya kepadanya. 14. Tetapi ia menyuruh menggeser mezbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan dari depan rumah Tuhan, dari antara mezbah baru dengan rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mezbah baru itu. 15. Kemudian Raja Ahaz memerintahkan kepada Imam Uria, bakarlah di atas mezbah besar itu korban bakaran pagi dan korban sajian petang, juga korban bakaran dan korban sajian raja, lalu korban bakaran dan korban sajian dan korban-korban curahan seluruh rakyat negeri, dan siramkanlah kepadanya segenap darah korban bakaran dan segenap darah korban sembelihan. Tetapi mezbah tembaga itu adalah urusanku. Amin. 16. Lalu Imam Uria melakukan tepat seperti yang diperintahkan Raja Ahaz. 17. Sesudah itu Raja Ahaz memotong papan penutup kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya. Juga laut itu diturunkannya dari atas lembu tembaga yang mendudukannya dan ditaruhnya
di atas alas batu. 18. Selanjutnya demi Raja Asyur disingkirkan nyala dari rumah Tuhan serambi penutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan. Juga pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar. 19. Selebihnya dari riwayat Ahaz dan apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yahudi 20. Kemudian Ahaz mendapat perhatian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Hosea Raja Israel. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz Raja Yehuda, Hosea Elah menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. 2. Ia melakukan jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului. 3. Salneser Raja Asyur maju melawan Hosea takluk padanya serta membayar upah. 4. Tetapi kedapatlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada sepakan, karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So, Raja Mesir, dan tidak mempersembah lagi upah pada Raja Asyur seperti tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan memeleng dia di antara. Kemudian Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang dia dan mengepung 3 tahun lamanya. Amin. Bu Nurbaya, di unmute Bu. Ya. Ayat 6. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur, ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Hala, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Ayat yang ke-7. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan, Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. Ayat 8. Dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. 9. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan, Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. 10. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan yang di bawah setiap pohon yang rimbun. Amin. Ayat 11. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa telah diangkut Tuhan, tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tangkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. 15. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka.
Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Lanjut. Ayat yang ke-16. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. 17. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. 18. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. 19. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah diperbuat oleh orang Israel. 20. Jadi, Tuhan menolak segala keturunan Israel, ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok, sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Amin. Ayat yang ke-21. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyinggung daripada mengikut Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. 22. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya. 23. Sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya dengan perantaran semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan, demikianlah sampai hari ini. 24. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat dan Serawaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. 25. Pada mulanya, waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Amin. 26. Lalu berkatalah orang kepada Asyur, bangsa-bangsa tuanku angkut tertawan dan yang tuanku suruh diam di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskannyalah singa-singa ke antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka. Oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. 27. Lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu. 28. Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. 29. Tetapi setiap bangsa itu telah membuat Allahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. 30. Orang-orang Babel membuat patung Sukot, Benot. Orang-orang Kuta membuat patung Nergal. Orang-orang Hamat membuat patung Asima. Amin. Amin. Bu Desi Toni mau ikut baca? Ya, Bu, ikut. Ya, 2 31 ya. Raja-Raja 17. 2 Raja-Raja 17 ayat 31. Dan orang-orang awal membuat patung Nibhas dan Tartak. Orang-orang Sefarwai membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelek dan Anamelek, para allah di Sefarwaim. 32. Di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Maka orang-orang inilah yang
melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Ayat 33, mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu, mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkat tertawan. Ayat 34, sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan, hukum, undang-undang, dan pemerintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Ayat 35, Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka. Janganlah berbakti kepada Allah lain, janganlah sujud menyembah padanya, janganlah beribadah kepadanya, dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Lanjut. 36, tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tanah yang teracung. Kepadanyalah kamu harus berbakti, kepadanyalah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. 37, tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu dengan melakukannya senantiasa dengan setia, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah-Allah lain. 38, janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain. 39, melainkan kepada Tuhan Allahmu, kamu harus berbakti. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. 40, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. 41, demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan. Tetapi pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka, baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Amin. Lanjut Bu Ati. 2 Raja-Raja 18 ayat 1-5, Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahas Raja Yehuda menjadi raja. Ayat 2, ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ayat 3, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Ayat 4, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ayat 5, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Amin. Ayat 6, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. 7, maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. 8, ialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang bergubuk. 9, dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ke-7 zaman Hosea bin Ela Raja Israel. Majulah Salmaneser Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. 10, direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, direbutlah Samaria. Amin. Ayat 11. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. 12. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka
dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Yerusalem dikebung oleh Sanherib. Ayat 13, dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. 14, Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul. Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia, Raja Yehuda, 300 talenta perak dan 30 talenta emas. 15. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Amin. 16. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda. Diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. 17. Sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana dan juru minum agung dari Lukis kepada Raja Hizkia di Yerusalem, disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan raja pada padang tukang penatu. 18. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Elkaim bin Hizkia, Hilkia, kepala istana, dan Sabna, panitera negara, serta Yoan bin Asaf, bendahara negara. 19. Lalu berkatalah juru minum agung kepada mereka, baiklah, katakanlah kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaannya macam apakah yang kau pegang ini? Ayat 20. Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa yang kau berharap, maka engkau memberontak kepada aku. Amin. Ayat 21. Sesungguhnya aku berharap kepada tongkat batu terkulai itu yang akan menusuk dan menembus tangan kepadanya. Begitulah keadaan Firaun Raja bagi semua orang berharap padanya. 2. Dan apakah kepadaku? Kami berharap pada bukanlah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dilakukan oleh Hizkia sambil kata pada Yehuda, di Damaskus yang besar inilah kamu harus kembali. 23. Sekarang baiklah taruh denganku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekorku kepadamu jika engkau memberikanmu orang-orangnya. 24. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang pada Tuanku yang bengkel, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang kuda. 12. Ada di Tuhan, aku maju melawan tempat ini untuk memakannya. Tuhan telah firman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahlah itu. Amin. Ayat 26. Lalu berkatalah Eliakim bin Hilkia, Sebna dan Yoa kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti, tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda, sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. 27. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja?
Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? 28. Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. 29. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. 30. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita, dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Amin. Ayat 31. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur. Adakanlah perjanjian penjarahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon araya, serta minum dari sumurnya. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu ini. Suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur, suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu. Dengan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tengah Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefar, Waim, Hana dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? 35. Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Amin. P37, Bu. Biar selesai yang 18. Bu Rayu sampai Ayat 37. 37. 36 dulu, baru 37. 36. Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah Raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. 37. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, dan Yoa bin Asaf, bendahara negara, menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minuman agung. Amin. 2 Raja-Raja 19 ayat 1-5. Yerusalem luput dari tangan Sanherib. 1. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. 2. Disuruhnyalah juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. 3. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. 4. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. 5. Kata pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya. Amin. Ayat yang ke-6, 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-6, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. 7. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. 8. Ketika juru minum agung pulang, didapatinya lah Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakhis. 9. Dalam pada itu, raja mendengar tentang Tirhaka,
Raja Ethiopia berita yang demikian. Sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan. 10. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Silakan dilanjutkan. Ibu Har. Ayat 11, sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? 12, sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Resep, dan Bani Eden yang di Telasar? 13, di manakah raja negeri Hamad dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? 14, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya kepada, pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. 15, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas Urubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bu Desi, ikut baca 16 sampai 20, Bu, di unmute. Ya Bu, ayat berapa Bu? 16 sampai 20. 2 Raja-Raja 18 ayat 16. 19, Bu. Maaf. 2 Raja-Raja 19 ayat 16. 2 Raja-Raja 19 ayat 15. 16. 2 Raja-Raja 19 ayat 16. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. 17. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka. 18. Dan mereka menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. 19. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. 20, yaitu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur, telah kudengar. Lanjut. Bu Lili mau ikut baca di unmute. Bu Lili, mendengarkan saja ya. 21, saya lanjut ya. 21, inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak darah yaitu Putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau. Dan Putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. 22, siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong terhadap yang Maha Kuasa Allah Israel? 23. Dengan perantara utusan-utusanmu engkau telah mencela Tuhan dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di Gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasia yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalam yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonnya yang lebat. 24, aku ini telah menggali air dan telah minum air asing, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir.
25, bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukan dari jauh hari dan telah merancangkan pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Amin. Lanjut, Bu Ati. Bu Ati 26. Bu Ati 2 Raja-Raja 19 ayat 26. Betul, Ya. ya saya belum saya unmute tadi. Hmm. 26 ayat 26. Sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas soto atau gandum yang layu sebelum dimasak. Ayat 27, aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Ayat 28, oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu, dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Ayat 29, dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia, dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Ayat 30, dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Amin. Ayat 31, sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. 32, sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panahnya ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. 33, melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. 34, dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. 35, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Amin. P37 Bu Suti. Baca sampai 37. Oke, Bu. 36, sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur, dan pulanglah, lalu tinggallah ia di Niniwe. 37, pada suatu kali ketika ia sujud menyembah dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. 2 Raja-Raja 20. Hizkia sakit dan disembuhkan. Ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat 2, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. 3, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. 4, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah,
Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. 5. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Amin. Ayat 6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud, hambaku. 7. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Ayat 8. Sebelum itu, Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Ayat 9. Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Ayat 10. Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Amin. Ayat 11. Lalu berserulah nabi saya ke Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan As. Ayat 12. Hizkia dan para utus dari Babel. Pada waktu itu Medak, Baladan Jabat menyuruh membawa dan kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. 13. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkan kepada mereka segenap gedung harta emas dan perak, rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam kendaraannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan siap kepada mereka di sana dan di seluruh daerah kekuasaan. 14. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaan. Amin. Ayat 16. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. 17. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. 18. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. 19. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. 20. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? 21. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Manase anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin untuk firman Tuhan. Amin. Baik ibu-ibu, kita bersaat teduh sejenak ya.
Baik Ibu-Ibu, kita sudah bersatu teduh sejenak, bertanya pada Roh Kudus, rema apa yang Roh Kudus tanamkan di dalam hati kita untuk siap kita sharing. Sebelumnya saya bahas sedikit, tapi singkat saja. Nanti silakan Ibu-Ibu semua melengkapi ya. Jadi 2 Raja-Raja 16 ini menceritakan bagaimana Ahas itu menjadi raja Yehuda, tetapi dia tidak hidup benar di hadapan Tuhan ya. Jadi dia menyembah berhala. Bahkan di sini dia mempersembahkan anaknya sebagai korban ya di pasal 16 ini. Nah, ketika diserang Aram dan Israel, Ahas meminta bantuan Asyur bukan kepada Tuhan. Di sini juga dia meniru mesbah kafir dan damsik dan mengubah tata ibadah di bait Allah. Kita bisa melihat bahwa di sini adanya ketidaksetiaan kepada Tuhan ya dan mengandalkan kekuatan manusia. Lalu di dua raja-raja pasal 17, di sini Raja Hosea menjadi raja terakhir Israel ya. Di sini Asyur menaklukkan Samaria dan mengangkut bangsa Israel ke pembuangan. Nah, kita membaca di sini dari ayat 7 sampai seterusnya di mana Israel terus-menerus melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan ya, melakukan dosa penyembahan berhala dan menolak peringatan para nabi. Nah, di sini orang-orang dari berbagai bangsa kemudian ditempatkan di Samaria. Lalu di 18 mengenai Hizkia ya, mengenai Hizkia raja Yehuda. Di sini Hizkia menjadi raja Yehuda dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia menghancurkan semua tempat-tempat penyembahan berhala, termasuk juga ular tembaga yang telah disalahgunakan. Lalu di 19 ya pasal 19 bagaimana Hizkia berdoa kepada Tuhan saat menghadapi ancaman Asyur. Lalu Nabi Yesaya menyampaikan janji bahwa Tuhan akan membela Yerusalem. Nah, yang dahsyatnya pada malam hari Tuhan membinasakan 185 tentara Asyur ya. Di sini Sanherib pulang dan kemudian terbunuh oleh anak-anaknya sendiri ya. Di pasal 20, Hizkia sakit dan kemudian dia disembuhkan. Jadi Hizkia ini sakit keras, kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan menambahkan umurnya 15 tahun dan memberi tanda dengan bayangan matahari yang terbalik ya. Utusan Babel datang dan Hizkia memperlihatkan seluruh hartanya kepada mereka. Di sini luar biasa kita baca bahwa kasih karunia Tuhan mengenai kasih karunia Tuhan, tetapi tetap juga kita harus rendah hati dan bijaksana. Baik, silakan ibu-ibu siapa yang mempunyai rema dari pembacaan kita 5 pasal bisa di-sharingkan. Nanti yang doa tutup Ibu Ellen ya. Saya kasih tahu di awal dulu. Yang doa tutup nanti selesai acara ini Ibu Ellen. Baik, silakan ibu-ibu yang punya rema. Welcome Ibu Kristina. Kita sudah selesai baca, tapi nggak apa-apa dibaca sendiri 15 sampai 20. Kalau ada rema, monggo silakan. Baik, Bu Joli, selamat sore. Shalom Bu Joli, saya ya. Ya, silakan Bu Rahayu. Terima kasih. Yang saya dapatkan di 2 Raja-Raja pasal 18, 29 sampai 32 itu ya, di mana para masyarakatnya diimin-imini dalam arti dikasih sesuatu yang harta, kedudukan, maksudnya makanan yang berlimpah. Di ayat 29 itu ya. Beginilah raja. Beginilah kata raja, janganlah Hizkia memperdaya kamu. Sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan. Dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. 29 sampai 32 itu raja mempengaruhi pikiran masyarakat ya. Supaya mereka tidak boleh berharap kepada Tuhan, tetapi berharap kepada manusia, dalam arti berharap kepada kedudukan raja ini. Karena kedudukan raja kan lebih tinggi dibanding bawahnya Hizkia. Padahal Hizkia benar-benar berharap kepada Tuhan dan mengajak para masyarakat untuk ayolah berharap kepada Tuhan. Begitu pula dengan respon hati kita. Sehingga
raja itu mengiming-iming nih di ayat 32, sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu ini, suatu negeri yang bergandum, berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur, suatu negeri yang berbon zaitun, berminyak, bermadu. Dengan demikian kamu hidup dan tidak mati. Itu janji raja. Sedangkan janji Tuhan belum kelihatan. Janji manusia sudah kelihatan di depan mata. Begitu pula dengan kita. Saat ada tawaran sesuatu, yaitu yang menggiurkan, pekerjaan, jabatan tinggi, kita harus tanya kepada Tuhan. Ini Hizkia benar-benar peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Ini juga belajar untuk saya ya. Bagaimana respon hati kita untuk menjawab menjawab sesuatu yang bermegah di dunia, tetapi di kekekalan apa kita akan bermegah seperti ini? Belum tentu, karena kita sudah menikmati di dunia, karena sudah ditawarkan oleh manusia. Kita tidak mencari berharap kepada Tuhan. Sedangkan dalam kekristenan ini orang-orang kaya, mengapa mereka tidak berdoa? Karena mereka sudah kebutuhannya sudah dicukupi. Saya tidak butuh apa-apa, uang ada. Segala sesuatu ada, kemewahan, apa yang aku butuhkan, tetapi tidak sangka hatinya kosong. Jadi kenyamanan itu belum tentu kita mendekat kepada Tuhan. Jadi janganlah respon kita apa yang ada di depan mata kita, tetapi kita benar-benar apa yang kita melihat janji Tuhan yang Tuhan sediakan. Di 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 17 itu sampai 19 itu harta Hizkia sampai Yesaya bilang hartamu akan ditaruh ke Babel. Secara manusia aku sudah bekerja keras. Kenapa hartaku dikasihkan di Babel? Begitu pula dengan respon kita saat kita diberi kemegahan sama Tuhan, saat kita diberi jabatan sama Tuhan. Saat itu diambil, respon kita bagaimana? Respon kita menggerutu, saya sudah bekerja keras Tuhan, seperti si kaya dan si miskin. Mereka tidak berbuat jahat, mereka tidak berbuat salah. Tetapi saat disuruh Tuhan, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin. Dia pergi, tidak menghiraukan Tuhan, karena dia mengasihani hartanya. Tetapi respon Hizkia sangat luar biasa. Dia mengucap syukur dengan apa yang biarlah. Di ayat 19 itu Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Jadi Hizkia itu tidak mementingkan harta. Asal ada damai dan sukacita, itu sudah cukup bagi Hizkia. Begitu pula hati kita, bagaimana respon kita? Adakah sesuatu yang kita genggam? Ayo kita lepaskan. Jangan sampai kita menggenggam sesuatu dalam arti baik kita melebihi sayang anak dibanding Tuhan. Kita melebihi sayang harta kita daripada Tuhan. Karena itu milik Tuhan semua. Karena nanti kalau kita jatuh dan di titik terendah, kita kaget. Di mana Tuhan memproses kita saat kita benar-benar berharap. Kita mengikut Tuhan itu tidak mudah. Kita mengikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedep. Iman kita dipertaruhkan. Apakah imanmu tergoncangkan dengan harta yang ditawarkan, disodorkan? Apakah imanmu tetap kokoh kepada Tuhan? Tuhan firman ini mencerminkan hidup saya juga, mencerminkan hidup kita. Jadilah benar-benar raja dan hamba. Karena rajanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah hamba di sini. Kita tidak ada apa-apa ya tanpa Tuhan. Semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan Yesus. Jadi apapun yang diambil oleh Tuhan, mengucap syukur dan asal ada damai, itu sudah cukup. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih Bu Joli. Kasih Bu Rahayu ya, belajar dari Hizkia yang tidak mementingkan harta ya, yang penting damai sukacita di hati ya. Betul, Raja kita adalah Tuhan Yesus dan kita adalah hamba dari Tuhan untuk Tuhan dan kembali juga kepada Tuhan. Wow, kita harus siap nih ya. Baik, terima kasih Bu Rahayu. Silakan yang lain.
Apakah ada sharing Rema atau sesuatu yang dipelajari pada saat kita membaca firman Tuhan ini yang menarik gitu? Bu Untuk Joli, ya, silakan Bu Suti. ya saya dapat dari 2 Raja-Raja 16 ayat 2, 3 ya, yang tadi pada saat Bu Ati baca ya. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya. 3. Tapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel. Tadi saat dibacakan oleh Bu Ati, Tuhan langsung mendengungkan beberapa kata, yaitu mempersembahkan anaknya sebagai korban api. Lalu setelah saya ngikutin pembacaan sampai habis, saya tuh bilang, saya tuh mau ngomong apa Tuhan? Saya bilang gitu, tentang hal ini. Isi kepala saya tuh nggak ada pikiran apa-apa. Tapi kemudian tadi eh, Tuhan bilang gini, kamu masih ingat gak waktu kamu membaca tentang orang-orang yang melakukan perbuatan keji yang tidak menyembah aku, yang tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apa aja saya bilang gitu. Ingat gak kamu pernah membaca gereja setan? Oh iya, saya bilang gitu. Kamu ceritakan itu kepada ibu-ibu di sini. Lalu saya diingatkan satu persatu ya. Pertama, mereka itu minum janin baik. Itu yang Tuhan ingatkan. Kemudian Tuhan ingatkan di altar gitu, ada satu wanita cantik, orang-orang yang kita bilangnya apa ya kalau tidak kenal Tuhan gitu lah. Tapi mereka tuh merasa itu tuh tempat yang ini tempat yang nggak apa-apa kok, padahal di situ sesat. Dan mereka memang kedagingannya kuat. Dalam satu ruangan ada altar, di situ ada perempuan yang cantik sekali dan banyak anak laki-laki muda eh, berbaris di situ. Ini maaf ya, maaf banget kalau saya ngomong gini ya, karena memang ini yang Tuhan ingatkan saya. Satu persatu mereka tuh melakukan hubungan seks itu dengan banyak laki-laki di situ sampai maaf itu dari kemaluannya itu keluar darah. Duh, saya sampai mau nangis. Dikatakan di situ saya diingatkan Tuhan itu katanya mempelai Lucifer lah apa segala macam yang saya nggak ngerti ya ibu-ibu. Terus teman saya nggak mau pengen tahu tentang hal itu. Dan saya bukan yang ngomongin orang, tapi ini kesaksian kami, kesaksian saya waktu PTM bersama Bu Joli. Itu ada salah satu kan yang kita doain teman kita, itu saya merasakan kejijikan sampai saya mau muntah, muntah, muntah banget. Itu kejijikan yang ada di dalam kuasa kegelapan itu sangat menggelikan, sangat pokoknya pengen muntah. Kita yang di luar
kuasa kegelapan ya. Kita kan di luar kuasa kegelapan. Kita di dalam Tuhan. Itu saya ngerasainnya uh, nggak enak banget. Bener. Nggak enak banget. Bukannya gimana ya. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu saya pengen muntah banget. Nggak tahu seperti apa. Dan di sini dikatakan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Kita memang kalau yang di dalam Tuhan pasti kan mikirnya kan kok bisa gitu ya. Kok otaknya kemana gitu ya. Mungkin gitu ya kita bilang. Terus pikirannya kemana. Tapi saya diingatkan lagi sama Tuhan gini. Karena mata telinga rohani mereka ditutup dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena emang kan iblis begitu maunya kan ya. Inginnya mereka jatuh dalam dosa dan itu tadi banyak sekali yang diingatkan Tuhan. Udah saya nggak katakan lagi ya tentang yang kelakuan-kelakuan yang mereka yang berada di luar Tuhan dan bersama mengikuti gereja setan kan. Ibu-ibu pasti udah lebih tahu ya. Nggak saya ceritain lagi ya, jijik, saya jijik banget gitu. Dan tadi sebelum saya ikut ini, saya hari ini ada komsel. Kemudian kan saya capek, saya izin sama Bu Joli. Bu Joli kalau saya nggak lelah, saya ikut ya. Terus dekat jam setengah 7 lewat, Tuhan bilang gini, kamu ceritain deh kesaksian kamu hari ini di komsel. Di ibu-ibu yang baca kitab suci. Saya mau cerita sama ibu-ibu, saya kan stroke sebelah kanan. Itu saya kalau duduk di lantai ya Bu, biasanya bagian paha dan paha dan bokong itu kalau duduk di lantai nggak bisa lama Bu. Itu benar sakit, nggak tahu kenapa. Karena kayak tertekan gitu sakit. Tapi udah beberapa hari ini nggak sakit, sudah sembuh Bu. Dan saya semakin merasakan, semakin ke belakang sini, kesembuhan yang Tuhan berikan itu semakin cepat. Saya mau bersyukur, berterima kasih eh, di PTM, di SPS, dan bahkan ketemu Bu Joli malah lebih puji Tuhan lagi bisa ikut baca kitab suci. Jadi Tuhan tadi bilang, ceritain ya kepada ibu-ibu yang di sini, paha kamu udah sembuh, pokok kamu udah sembuh. Bahkan seperti saya tadi bilang, semakin cepat kesembuhannya, semakin banyak yang sakit itu cuma tinggal sedikit lagi semuanya itu. Dari saya itu aja ya Bu Sujoli, terima kasih. Kasih Bu Suti ya atas kesaksiannya ya. Terus kita hidup di dalam Tuhan ya ibu-ibu ya, jangan mudah terpengaruh di luar sana ya. Tadi waktu Bu Suti cerita mengenai gereja setan ini saya juga jijik bayanginnya gitu ya. Nggak gimana gitu. Aduh, ngeri deh. Dan puji syukur ya bahwa berita yang baik untuk kita semua bahwa Bu Suti juga uh, pelan-pelan tapi pasti disembuhkan oleh Tuhan. Itu memang luar biasa ya. Dan nanti kami tinggal mendengar berita, saya sudah bisa lari ke sana ke sini, sudah bisa normal. Wow, kami mau mendengar berita itu ya. Luar biasa. Kita semangat ya ibu-ibu ya mendengar progres Bu Suti. Saya masih ingat awal-awal dulu tuh soal tangan ya, yang waktu Bu Dede itu saya ingat kesaksiannya, tangan saya bisa digerakkan disuruh Tuhan menulis. Saya ingat itu Bu Suti kesaksian itu. Nah, sekarang kita sudah dengar paha dan bokong. Nah, ini kita akan siap-siap mendengar sudah bisa berjalan dan normal dan bisa berlari, bisa loncat ya. Itu yang kami tunggu. Semangat Bu Suti ya, luar biasa. Tuhan memang Tuhan penyembuh, luar biasa Tuhan kita. Baik, terima kasih Bu Suti. Yang lain silakan Bu Ellen. Mungkin ada mau berbagi Bu Leni, Bu Rahayu udah, Bu Nurbaya, Bu Har, Bu Kristina, Bu Desi, Bu Lili, monggo nanti terakhir Bu Dede dan ditutup doa oleh Bu Ellen. Bu Ellen silahkan kalau ada mau nambah. Bu Leni mau nambah? Ada sesuatu yang mau Oke. disampaikan? Oh ya, baik. Siapa ini yang oke nih? Saya Oh iya, Bu saya Ellen. Bu. Ya, silakan Bu.
Saya dapat dari sama seperti Bu Suti ya, dari 2 Raja-Raja 16. Nah, di sini saya dapat di ayat ke-14 dan 15. 14 dan 15, tetapi ia menyuruh menggeser mezbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan dari depan rumah Tuhan, dari antara mezbah baru dengan rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mezbah baru itu. Kemudian Raja Ahaz memerintahkan kepada Imam Uria, bakarlah di atas mezbah besar itu korban bakaran pagi dan korban sajian petang, juga korban bakaran dan korban sajian raja lagi, korban bakaran dan korban sajian dan seterusnya. Dan kemudian ditutup di ayat 15 yang terakhir ya, tetapi mezbah tembaga itu adalah urusanku. Nah, di sini sebenarnya menyambung dari Bu Suti ya, bahwa Raja Ahaz ini dia menyimpang. Jadi dia menggeser yang tadinya Tuhan diprioritaskan, bagaimana bangsa Yehuda diajak untuk menyembah kepada Tuhan, tetapi begitu Raja Ahaz menjadi raja, penyembahan itu digeser. Nah, di sini juga saya tadi waktu Bu Suti berikan rema itu, saya di sini baca yang di ayat pertama itu, bahwa Raja Ahaz menjadi raja ketika dia umur 20 tahun. Umur yang masih sangat muda. Nah, terus kemudian kenapa dia menggeser mezbah yang seharusnya diutamakan, mezbah Tuhan, tapi yang diutamakan itu kok kenapa dia bisa tega menggesernya gitu? Karena apa? Dari faktor usia, dia masih muda, kemudian dia melihat penyembahan-penyembahan dari raja-raja lain. Dia begitu kagum dengan sesuatu yang baru gitu. Tapi karena didikan dia itu tidak baik, maka dia tidak bisa mempertahankan apa yang Tuhan sudah ajarkan ke bangsa Yehuda gitu. Dia dengan seenaknya menggeser yang tadinya fokusnya kepada Tuhan, digeser kepada fokus yang lain. Nah, ini begitu Ibu Suti tadi bercerita, saya terus jadi mengingat dengan keadaan zaman sekarang. Kita sebagai orang-orang yang sudah lebih banyak umurnya ya, kalau disebut tua kayaknya belum ya, kita masih muda semuanya. Gitu. Tetapi kita umurnya sudah lebih banyak dari orang-orang yang zaman sekarang. Gitu, anak-anak muda zaman sekarang. Betapa dunia saat ini sedang menggeser fokus anak-anak muda kita itu kepada berhala, kepada hal-hal yang dibuat dunia, bukan kepada hal-hal yang dari Tuhan. Nah, ini kewajiban kita yang sudah berumur lebih banyak, yang sudah lebih dahulu hidup daripada anak-anak muda yang sekarang. Bagian kita, Tuhan meminta kita untuk mempersiapkan anak-anak muda, terutama anak-anak kita, supaya benar-benar fokusnya tetap kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Karena dunia jahat sekali, luar biasa jahat. Saya punya teman, anaknya yang tadinya normal, ketika dia dibiarkan orang tuanya bergaul tanpa anak muda sekarang kan kalau ditanya
dari mana, ketemu siapa, ngapain aja sih, ngapain aja gitu. Kalau sama teman-temannya, mereka sekarang lebih banyak menyembunyikan, lebih banyak tidak jujur dengan orang tuanya. Nah, begitu pula dengan teman saya ini, anaknya tidak lama bergaul dengan komunitas yang baru, sudah bergeser. Dia sudah mulai melakukan penyimpangan, dan itu luar biasa sekali. Tapi ternyata di kalangan anak muda itu biasa gitu. Jadi mereka, istilah mereka ya ACDC. Kita mencoba dong, kan dunia kan sekarang itu sudah wajar, itu sudah biasa gitu. Itu. Nah, bagian kita yang sudah kenal Tuhan untuk lebih mempertebal iman kita, mempertebal kekuatan kita. Karena bukan untuk kita, tapi untuk generasi, untuk keturunan-keturunan kita gitu. Jadi jangan sampai kita yang sudah kenal Tuhan, kita membiarkan anak-anak kita bergaul bebas gitu. Karena kalau nggak bebas, anak sekarang, kalau zaman kita dulu kan kalau kita nggak mengikuti tren gitu, dia bilang, cemen lu, cemen gitu ya, kalau bahasa zaman dulu ya. Nah, kalau anak-anak muda sekarang itu kalau nggak mengikuti apa yang ini teman-temannya ikuti gitu, tidak mengikuti tren itu akan disingkirkan, akan dianggap aneh gitu. Nah, kita yang jadi orang tua, terutama kita ibu-ibu, apa-apa kalau ada sesuatu dengan anak kita, pastikan yang orang lain tunjuk adalah, nih ibunya siapa, gitu. Itu ya. Nah, itu bagian kita gitu. Kenapa Tuhan menjadikan kita, saya bersyukur ya, kalau Tuhan menjadikan saya lahir ke dunia sebagai perempuan gitu. Karena dari sini saya punya otoritas kuat untuk anak saya, untuk dia kenal dengan Tuhan yang hidup gitu. Kalau anak-anak saya mulai menyimpang, waduh, saya dengan keras akan marah kepada mereka gitu. Dan itu Tuhan jadikan buat kita ibu-ibu. Anak-anak kita itu sekarang dunia pengetahuan itu kan sudah membuka banyak gitu ya, bahwa ada sel di dalam tubuh anak itu yang lebih banyak sel dari ibu, mitokondrianya itu itu lebih banyak dibandingkan dengan dari bapak. Nah, dari situ Tuhan sudah memberikan kita fokus bahwa anak kita itu adalah keturunan ilahi yang nanti akan meneruskan ke keturunan-keturunan selanjutnya untuk menyembah Tuhan yang hidup, bukan menyembah berhala, untuk menyembah Allah yang menciptakan alam semesta, bukan menyembah apa yang diciptakan gitu, dan untuk menyembah Allah yang Alfa dan Omega, bukan Allah yang mau mati gitu. Kalau dunia menyembah Allah yang mati, yang tidak bisa bangkit, tapi kita ada menyembah Allah Alfa dan Omega. Jadi di sini kita belajar, terutama saya belajar bahwa ketika Raja Ahaz tidak mendapat pendidikan yang kuat dari orang tuanya atau dari pendidik-pendidik di atasnya gitu, maka kerajaan itu runtuh dan terus berlanjut sampai ke keturunannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Satu, yang
Saya ingatkan buat ibu-ibu semua dan juga terus saya ingatkan ke diri saya sendiri bahwa kita harus kuat menjaga anak kita untuk tidak jatuh kepada hal-hal yang duniawi. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Alen, luar biasa nih ya. Ini memang teguran pastinya ya dan peringatan untuk kita orang tua yang punya anak-anak. Ayo, ini nih saya masih punya nih, memang harus benar-benar ya. Jadi memang puji Tuhan seperti tadi kata Bu Ellen ya, kita ini istilahnya sudah senior dalam tanda kutip ya, secara usia gitu ya. Puji Tuhan bahwa kita ini orang tua yang istilahnya itu bukan orang tua yang emang gua pikirin ya soal-soal rohani ya. Kita di sini nih benar-benar menjadi orang tua yang dipanggil Tuhan sebagai apa ya, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Jadi kan anak-anak itu kan dia nggak suka, mereka apa, belajar dari apa yang mereka lihat. Mungkin kayak misalnya saya lah atau Bu Ellen gitu ya. Ah, mama ini gitu ya. Mereka lebih senang melihat apa yang dilakukan orang tuanya ketimbang ngoceh. Karena kalau kita ngomong sedikit aja, padahal mungkin nadanya biasa gitu ya ini ibu-ibu ya, selalu kan dipikir cerewet ya, menasehati atau memberitahu selalu dianggap cerewet, cerewet, cerewet. Jadi memang tindakan ya seperti melakukan ini ibu-ibu, menurut saya ini juga hal yang positif ya, membaca firman dan segala macam gitu ya. Nah, memang ini menjadi satu tantangan ini. Saya juga masih punya anak-anak, saya jadi ingat di 1 Korintus tadi saya lihat, di balik lagi ke Alkitab. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik ya. Jadi memang seperti Bu Ellen tadi, kita pun menjadi orang tua itu harus menjadi orang tua yang tegas terhadap anak gitu ya. Kita harus mengenali pergaulan mereka gitu. Ya, jadi kan kita mengasihi anak bukan berarti kita ya udahlah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita mengasihi dia bukan begitu caranya. Itu justru kita menjerumuskan dia gitu ya. Saya pun sebenarnya belajar menjadi orang tua yang tegas. Mungkin resikonya saya disebeli nggak apa-apa lah. Tapi untuk kebaikan dan masa depan mereka. Makasih Bu Ellen ya, luar biasa ibu-ibu ya. Ini menjadi satu peringatan nih untuk kita yang punya anak-anak masih ABG ya. Untuk anak-anaknya yang sudah siap nikah mah aman-aman damai tentram ya. Paling untuk cucu-cucunya ya. Baik, terima kasih Bu Ellen untuk pesan kita sebagai orang tua ya. Ini menjadi peringatan untuk kita semua nih ya yang masih punya anak. Baik, silakan yang lain. Apakah ada lagi? Kalau tidak ada, kita kasih ke Bu Dede. Monggo, Bu Dede. Oke, malam semuanya. Oh ya, Seru-seru ya hari ini dengar ceritanya ya. Meskipun sebenarnya waktu saya baca dari eh, dua raja-raja 16 sampai 20 ini agak sedikit harus dipahami dengan baik ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan caranya Tuhan itu tetap dulu sekarang dan sampai selama-lamanya tuh sama banget gitu. Ketika kita lihat yang tadi Bu Ellen sempat bagikan juga mengenai Ahaz. Ahaz masih muda, dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian dia melakukan hal yang jahat, dan itu berdampaknya bukan hanya pada Ahaz gitu, tapi pada seluruh generasi. Terus muncul lagi gitu kan, yang tadi Bu Ellen udah bagiin juga, bagaimana cara Ahaz memperlakukan hal yang seharusnya tidak dia perlakukan gitu. Nah ini memang kalau misalnya kita konotasikan ke generasi sekarang itu lumayan mengerikan gitu ya. Bahkan saya mendengar ada satu anak yang akhirnya melakukan tindakan yang tidak tepat terhadap orang tuanya. Padahal anak itu masih SMP gitu. Jadi dengan kata lain, ya memang kelakuan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik itu benar. Dan itu terjadi kepada Raja Ahaz gitu. Dan yang kedua, Hosea gitu. Di zaman Ahaz memerintah, Hosea juga memerintah hal yang sama gitu. Padahal mereka sudah mendengar bagaimana Tuhan memperlakukan orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir itu sebegitu hebatnya. Tapi itu nggak kerekam di dalam kepala mereka. Mereka tuh seperti sambil lalu gitu. Mereka tahu tapi nggak masuk ke dalam pikiran mereka, nggak masuk ke dalam hati mereka sampai akhirnya tindakan mereka itu ya semena-mena lah kalau dibilang.
Bahkan yang luar biasa di sini Hosea itu justru takluk sama Raja Asyur gitu. Dan dia apa namanya? Mendirikan tugu-tugu yang seharusnya itu tidak didirikan gitu. Bahkan Tuhan sendiri di sini disebutkan di 2 Raja-Raja 17-18 itu menyebutkan jangan meninggalkan Tuhan, jangan menolak ketetapan Tuhan. Terus eh, apa namanya? Jangan meninggalkan segala perintah-perintah Tuhan. Tapi itu nggak didengar gitu. Sepertinya telinganya berat untuk mendengar. Nah, ini tuh kondisi sekarang tuh sama seperti itu. Ketika kita misalnya gereja kan banyak nih. Dengan gereja banyak, gereja menggaungkan tentang firman Tuhan, menyatakan semua tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi ada juga orang yang datang tapi tidak mendengar apa yang seharusnya mereka dengar gitu. Mereka hanya datang hanya sebagai rutinitas. Mereka datang juga mungkin dengan berbagai, ya kalau dibilang mereka punya kebutuhan dan ketika kebutuhannya terpenuhi ya udah gitu. Tapi dengan kata lain kita lihat di sini ya, apa yang mereka lakukan bukan berarti Tuhan nggak lihat. Apa yang dilakukan oleh Hosea, apa yang dilakukan oleh Ahaz, Tuhan lihat. Bahkan di sini akhirnya Tuhan murka. Nah, ketika Tuhan murka, Tuhan itu menjauhkan Israel. Di sini ada pengecualian sih memang. Pengecualiannya itu orang-orang Yehuda. Tapi pada akhirnya Tuhan juga tidak ada pengecualian lagi. Bayangin Tuhan sampai sebegitu murkanya kepada orang Israel yang adalah umat pilihan Allah sendiri pada waktu itu yang digiring keluar dari Mesir, diberikan kebebasan, tapi setelah bebas merdeka, setelah kondisinya baik-baik saja, mereka melakukan hal yang tidak baik gitu kan. Jadi kita harus waspada ketika kita ada dalam posisi nyaman. Ketika kita ada dalam posisi nyaman, kadang-kadang kita terlena. Nah, ini juga yang terjadi. Terus, ketika kita mendapatkan hantaman, siapa yang kita cari? Ahaz dan Hosea, mereka nggak cari Tuhan. Bahkan akhirnya Tuhan menyerahkan keturunan mereka kepada para perampok. Kebayang ya, hidupnya udah kayak gimana gitu. Bahkan Tuhan melepaskan singa-singa. Ya entah itu mungkin singa beneran atau singa-singa yang dalam tanda kutip orang-orang yang memangsa. Jadi kebayang kondisinya seperti apa. Padahal ya hanya kelakuan beberapa gelintir orang. Tapi semua dirugikan. Terus bersyukurnya di sini muncul Hizkia. Nah, Hizkia juga, saya hanya mikir, dalam kondisi semua orang tidak benar, muncul satu orang benar. Ya, dalam kondisi semua orang nggak percaya Tuhan, muncul satu orang percaya Tuhan. Dalam kondisi semua orang tidak baik-baik saja, apakah kita bisa muncul sebagai orang yang baik-baik saja? Apakah kita bisa muncul sebagai orang benar? Apakah kita bisa mempertahankan kebenaran yang kita terima? Nah, ini Hizkia bisa memerintah selama 29 tahun. Dan dia melakukan apa yang benar. Dia pertama kali dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Bahkan dikatakan hatinya berpaut kepada Tuhan. Luar biasa nih ya. Dari sekian banyak masih muncul satu orang namanya Hizkia. Dan di situ dikatakan Tuhan menyertai. Memang pada masa pemerintahannya itu nggak mulus gitu ya. Ada masa di mana Raja Asyur nyerang dan Hizkia hampir dikatakan dia mau menundukkan diri dan meminta maaf kepada Raja Asyur, tapi akhirnya muncul satu sahabat. Makanya kita butuh teman seperjalanan. Teman seperjalanan inilah yang bisa menguatkan. Dan teman seperjalanannya Hizkia itu adalah Yesaya, seorang nabi besar. Yesaya ini menguatkan Hizkia sampai akhirnya Hizkia kembali bangkit gitu. Dan dia mengatakan bahwa kamu nggak benar begitu. Kamu harusnya kalau ada masalah datangnya sama Tuhan gitu. Dan itu dilakukan oleh Hizkia. Ketika Hizkia menghadapi kesulitan dan dia masuk ke dalam rumah Tuhan, dia mengoyakkan pakaiannya, dia berdoa sama Tuhan, dia minta Tuhan mendengarkan dan akhirnya Tuhan dengar. Nah, ini yang harus kita waspadai juga ya. Kita harus punya rekan seperjalanan dan jangan sampai kita yang mengkontaminasi mereka ke hal yang negatif, justru kita yang harus terkontaminasi hal positif gitu. Dan kita juga harus bisa mengkontaminasi dengan hal yang positif. Mengimpartasi, bukan mengkontaminasi. Mengimpartasi hal yang positif. Sehingga ketika ada Tuhan tuh nggak cari banyak. Tuhan tuh carinya hanya di mana, makanya kan doanya di mana
dua atau tiga orang. Tuhan nggak pernah cari banyak. Tuhan carinya orang yang bersehati. Ketika kita punya teman seperjalanan yang punya hati yang sama, kalau dibilang visi misi yang sama ya, tapi punya hati yang sama yang berpaut sama Tuhan, maka Tuhan akan mampu menjungkir balikan keadaan. Makanya di sini dikatakan malaikat Allah yang bertindak membunuh 185.000 orang di perkemahan Asyur. Itu nggak dilakukan oleh tentara-tentaranya Israel gitu, tentara-tentaranya Hizkia. Enggak, malaikat Tuhan sendiri yang turun. Jadi luar biasa. Begitu ketika Tuhan melihat ada orang-orang yang hatinya masih condong sama dia, hatinya masih berpaut sama Tuhan, kemudian dia melakukan segala sesuatu ketetapannya Tuhan, Tuhan akan bertindak gitu. Nah, ini juga yang akhirnya ya mungkin kalau dibilang sih saya ngelihat gini, di kondisi seperti itu Tuhan masih ngelihat hatinya Hizkia itu seperti apa. Makanya dia dikasih sakit. Dan sebenarnya waktu itu penyakitnya itu akan membawa kepada kematian. Tapi coba kita lihat ya, Hizkia hanya noleh ke tembok gitu. Ketika dia noleh ke tembok, itu di situ Tuhan, masa sih gitu kan? Ya kita ngomong aja kalau misalnya, aduh Tuhan masa sih kayak begini ini dan seterusnya kita ngomong. Dan akhirnya Tuhan datangkan juga orang-orang misalnya orang seperjalanan ini, menguatkan dia, dikasih batasan waktu. Kalau kita tahu batas usia kita terakhir di tahun berapa, mungkin kita akan menyiapkan segala sesuatunya dengan benar. Mungkin kita nggak akan peduli lagi orang mau ngomong apa. Hizkia tahu nih, kamu dikasih waktu 15 tahun lagi untuk kamu boleh bertahan hidup. Dan di sisa waktu ini harus kamu pergunakan dengan baik gitu. Jadi saya hanya berpikir begini, di masa sekarang ini mungkin ada banyak Ahas, ada banyak Hosea yang hatinya tidak berpaut sama Tuhan, yang jahatnya nggak ketulungan, yang melakukan berbagai macam cara yang tadi Bu Suti bilang, mengorbankan anaknya ke dalam api, melakukan hal-hal yang keji gitu ya, melakukan hal-hal yang durjana lah kalau dibilang, melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Tapi di balik semuanya itu, apakah kita bisa muncul sebagai seorang Hizkia? Apakah kita bisa muncul sebagai seorang rekan seperjalanan? Apakah kita bisa sama seperti halnya Yesaya, yang saling menguatkan satu dengan yang lain, tetap teguh di dalam kebenaran firman, sampai akhirnya Tuhan sendiri yang bertindak. Ini bukan masa yang baik. Di masa-masa sekarang adalah masa-masa yang tidak baik-baik saja. Tuhan sedang memperhadapkan kita di masa akhir. Tuhan ingin supaya kita semua sama-sama berdiri tegak, mengatakan kepada Tuhan, belalah bangsa kita, belalah Indonesia. Kemudian Tuhan juga mau kita sama-sama melihat apa sih namanya, ketetapan Tuhan kembali back to Bible gitu, melihat bagaimana Tuhan bertindak terhadap bangsa Israel, bagaimana Tuhan bertindak juga terhadap kita di masa lalu sampai masa sekarang. Kalau tadi Bu Ellen bilang, kita itu sudah orang yang duluan. Kalau di gereja saya suka disebutnya orang yang duluan. Jadi dengan kata lain, kita mungkin punya umur memang banyak, tapi apakah rohani kita sesuai dengan kapasitas umur kita? Ataukah kita usianya memang sudah, ya kalau mungkin dibilang ada yang kepala 4, 3, 5, apakah kita masih kanak-kanak secara rohani? Jadi eh, saya bersyukur banget hari ini Tuhan tuh tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan tuh melihat hati. Hati manusia tuh licik. Yang Tuhan mau lihat hati kita yang benar-benar berpaut sama Tuhan. Karena ketika hati kita berpaut sama Tuhan dan kita punya rekan seperjalanan yang punya eh, apa sih namanya, visi yang sama, kedekatan yang sama dengan Tuhan, itu yang akan menguatkan kita. Dan ketika itu terjadi, Tuhan yang bertindak di luar kendali kita. Hizkia nggak tahu apa yang Tuhan kerjakan, tapi dia tahu bahwa Tuhan sendiri sudah memerintahkan malaikatnya. Bagi Tuhan mah tinggal gitu kan, habis semua itu 185.000. Jadi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong siapapun kita. Yang pasti, yuk sama-sama kita mendekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan, bukan mendekat, melekat sama Tuhan seperti ranting yang tidak akan pernah putus. Karena dari situlah sumber hidup kita. Itu aja sih dari saya, Bu Joli. Makasih. Terima kasih Bu Dede ya. Kembali kita ibu-ibu diberi penguatan ya bahwa Tuhan itu melihat hati, maka jagalah hati kita ya. Miliki kemelekatan. Ah, itu bahasanya, kemelekatan ya, Kemelekatan. kemelekatan dengan Tuhan. Dan satu lagi tuh memiliki, ya bukan memiliki sih, kalau bisa ya,
milikilah rekan seperjalanan tadi ya. Rekan seperjalanan ya, atau Iya, ya teman teman atau seperjalanan. sahabat ya, sahabat yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, bukan teman yang menjatuhkan teman lain gitu ya, tetapi mulai bisa ketika kita melihat seseorang atau bertemu dengan teman, misalnya wah saya ketemu Bu Suti nih ya, pertanyaan bukan ini, Bu Suti itu orangnya asik gak sih, dibuat teman enak gak sih gitu ya, bukan itu, tetapi Bu Suti itu mampu tidak membawa aku semakin dekat dengan Tuhan gitu ya, Iya. supaya kita terus semakin melekat ya, seperti tadi katanya Bu Dede ya. Baik, terima kasih Bu Ibu, luar biasa hari ini ya. Tetaplah kita setia dan mengandalkan Tuhan ya, karena Tuhanlah yang sanggup menolong, memulihkan, dan menyertai kita se- 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 sepanjang kita percaya kepadanya. Terima kasih, silakan Bu Ellen untuk membantu tutup di dalam doa. Doa tutup tadi kalau nggak salah apa Iya, ini? oke. Ya, Iya. itu tadi ada di chat ya, mungkin Bu Ellen udah baca. Saya belum baca, sebentar. Hmm. Saya baru apa ini? Tolong doakan anak saya Ah, Okta yang sedang kuliah semoga tidak terpengaruh. Oh, oh Bu iya. Christina juga mengalami. Iya. Ya Bu, didoakan. Silakan Bu Ellen. Oke, kita satu dalam doa ya. Selamat malam Bapak Sorgawi, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur kami ibu-ibu dari komunitas Baca Alkitab kembali bersekutu di ruang Zoom ini. Kami membaca firman-Mu dan kami bersyukur Bapak. Kami semakin mengenal Engkau dan kami semakin ingin terus melekat kepada Engkau karena Engkau sumber kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa, firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Ketika firman-Mu kami perkatakan, maka teranglah kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, malam hari ini luar biasa Engkau bekerja. Engkau membangkitkan hati kami. Engkau menambah kami untuk kami terus kuat, dan kekuatan kami datang dari Engkau. Kami mau dekat terus kepada Engkau, dan kami mau Bapa, bahwa seluruh keluarga kami hanya beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini Bapa, firman-Mu ini mengajarkan kami untuk kami tidak abai kepada keluarga kami, untuk kami tidak abai kepada keadaan di sekeliling kami, tetapi kami tetap fokus kepada Engkau yang menuntun kami, yang membawa kami kepada jalan yang benar. Kami mau mata kami terus memandang kepada Engkau, dan tangan kami tetap dipegang oleh tangan-Mu. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami berdoa untuk Ibu Christina, anaknya yang masih berkuliah. Tuhan, kami tahu banyak berita-berita yang menakutkan mengenai pergaulan-pergaulan masa kini. Tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada tembok berapi Tuhan yang memagari anak Ibu Christina, juga anak-anak kami semuanya. Malaikat-malaikat sorgawi-Mu berkemah di sekeliling kami semua dan keluarga kami. Malaikat-malaikat sorgawi-Mu menatang kami semua, sehingga kaki kami tidak terantuk kepada batu. Penjagaan-Mu sempurna atas kami semuanya. Dan bila kami ada bersama dengan Engkau, maka Engkau menjaga kami. Engkau membentengi kami, dan Engkau menolong kami. Hanya Engkau sumber perlindungan yang luar biasa bagi kami semuanya. Dan kami bersyukur Bapa, Engkau sudah memberikan keamanan kepada kami semua di mana-mana. Tidak ada lagi lawan, karena semua lawan kami sudah dikalahkan. Dan di atas kayu salib Engkau sudah proklamasikan kebebasan atas kami. Sudah selesai. Kemenangan sudah Engkau berikan kepada kami.
dan saatnya kami tunduk mengikuti Engkau sebagai Raja kami yang sudah memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berkati juga Ibu Sutirna, Tuhan, dalam kesembuhannya Tuhan. Berangsur-angsur Engkau pulihkan dia, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh sakit penyakit, roh stroke yang ada Ibu di dalam diri Ibu Suti, aku perintahkan keluar. Dan roh Tuhan yang menguasai Ibu Suti, darah Yesus mengalir di dalam darah Ibu Suti. Kesembuhan terjadi tuntas, tidak ada sisa sedikit pun. Dan kami bersorak-sorai karena Tuhan kami, Allah yang hidup, Allah penyembuh, Allah yang berkuasa atas anak-anaknya, Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tambahkan terus kerinduan di dalam diri Ibu Suti untuk lebih mengenal Engkau, untuk terus aktif di dalam komunitas-komunitas yang membangun. Dan kesembuhan bukan hanya bagi tubuh Ibu Suti, tapi Engkau juga menyembuhkan jiwa, roh Ibu Suti, hati Ibu Suti. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Joli Tuhan. Terima kasih Engkau sudah membuat Ibu Joli kuat dalam membimbing komunitas ini, sehingga komunitas ini terus berjalan. Dan begitu banyak ibu-ibu semakin mengenal Engkau, dikuatkan, dan semakin terus rindu akan aliran-aliran sungai, aliran-aliran firman-Mu di dalam kehidupan semua ibu-ibu di komunitas ini. Engkau berikan damai sejahtera-Mu terjadi atas Ibu Joli, keluarga Ibu Joli, Engkau menjaganya. Terima kasih Bapa untuk pekerjaan dan pelayanannya, Engkau campur tangan di dalamnya. Kami juga bersyukur Bapa, Engkau membawa Ibu Dede untuk memberikan pencerahan-pencerahan baru bagi kami. Terima kasih di setiap pembacaan firman Tuhan, Ibu Dede memberikan satu ringkasan yang indah untuk kami bisa berjalan dengan baik Tuhan. Bila ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, melalui kesimpulan rema yang diberikan Ibu Dede, kami bisa kembali lurus berjalan bersama dengan Engkau. Engkau kuatkan Ibu Dede, Engkau berikan kesehatan yang baik bagi Ibu Dede, bagi keluarganya dan anak-anaknya Tuhan. Engkau campur tangan di dalam kehidupan Ibu Dede. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Mensi. Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi Ibu Mensi Tuhan. Engkau menjaga dia. Engkau menguatkan dia. Hari lepas hari, Ibu Mensi semakin kuat di dalam Engkau. Engkau menolong dia dimanapun dan dalam setiap kegiatan. Engkau menyertai Ibu Mensi. Bapa Sorgawi, terima kasih. Tepung dalam tempayan Ibu Mensi tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli Ibu Mensi tidak akan berkurang, sebab Engkau Jehovah Jireh, Engkau yang memenuhi segala keperluan Ibu Mensi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sukacita damai sejahtera-Mu ada pada Ibu Mensi. Engkau hadir di dalam setiap waktu Ibu Mensi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Lili Tuhan. Terima kasih Bapa.
Engkau terus menjaga Ibu Lili, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan yang baik bagi Ibu Lili. Tuhan, kekuatan Ibu Lili datang dari Engkau. Dan Ibu Lili terus ada dalam genggaman tangan-Mu. Matamu tertuju terus kepada Ibu Lili. Dan Tuhan, pulihkan Ibu Lili. Hatinya Engkau sembuhkan dan Engkau menjaga dia selalu. Pegang terus Ibu Lili, kekuatan-Mu terus ada bagi Ibu Lili dan terang Tuhan bersinar atas Ibu Lili. Terima kasih Bapa, terima kasih luar biasa. Kejadian Ibu Lili dahsyat karena Engkau Allah yang turut campur tangan dalam semua apa yang terjadi di dalam kehidupan Ibu Lili. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau luar biasa bagi kami semuanya. Dan kami juga berdoa untuk seluruh ibu-ibu yang lain. Tuhan berkati Ibu Ati. Tuhan berkati Ibu Leni. Tuhan berkati Ibu Kristina. Tuhan berkati Ibu Haryani. Tuhan berkati Ibu Ida. Tuhan berkati Ibu Nurbayah. Tuhan berkati Ibu Desi. Kasih Tuhan bersinar atas semua ibu-ibu yang ada di sini. Tangan Tuhan terus memegang kami semuanya dan tidak pernah melepaskan kami. Damai sejahtera Tuhan ada pada kami semua, ada pada seluruh ibu-ibu di sini. Damai sejahtera Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sebab kami semua adalah anak-anak-Mu. Kami bersyukur kami bisa menyatakan diri sebagai anak-anak-Mu, sebab Engkau sudah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Bahkan ketika kami masih ada di dalam kandungan ibu kami, Engkau sudah menentukan kami, menentukan nama kami, dan nama kami tetap ada di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami semua, kami adalah saluran berkat-Mu, dan biarlah berkat-berkat Tuhan mengalir atas kami untuk dapat disalurkan kepada orang-orang di sekitar kami. Dan kami adalah terang dunia. Kami mau terang yang Engkau sinarkan kepada kami, terus kami terangi di sekitar kami. Dan Tuhan, jaga kami terus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan di malam hari ini kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, tapi kami percaya Engkau tetap ada beserta dengan kami. Di dalam istirahat kami bisa beristirahat tenang. Tidak ada kekejutan, tidak ada mimpi buruk, tidak ada kuasa-kuasa lain. Panah-panah api si jahat yang ingin mengganggu kami di malam kami ini, kami patahkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak segala kiriman-kiriman yang bukan milik kami. Kami tolak demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya Yesus Kristus yang menjaga kami. Dan di dalam istirahat kami, organ-organ tubuh kami yang lemah, Tuhan sempurnakan. Karena begitu banyak organ tubuh di dalam kerajaan-Mu. Dan kami bangun besok kami dengan sukacita. Karena kami tahu besok ada kemenangan dan mujizat baru yang Engkau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin.